Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mereaksi atau reaction video sebuah video yang dikirimkan kepada saya tentang zikir yang dilakukan, tapi ini bisa menimbulkan salah satu yang bisa menyebabkan gangguan jin. Jadi berdasarkan pengalaman selama ini dan literatur yang kita pelajari, salah satu penyebab gangguan jin itu tidak selalu oleh kiriman sihir. Dalam artian ada orang yang mengirim guna-guna, santet ataupun sihir. Ini sihir yang jin yang datang karena dikirim ya. Tetapi juga ada jin yang datang karena melakukan amalan ataupun ritual tertentu yang bisa menjadi salah satu penyebab seseorang itu mendapatkan gangguan jin. Juga ada salah satunya juga jin keturunan yang diturunkan melalui nasab waris. Dan salah satu fenomena yang menarik yaitu gangguan jin yang disebabkan oleh melakukan zikir-zikir yang dalam tanda kutip zikir yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW, tidak ada dalil sahihnya, tidak dicontohkan oleh tabi'in dan para sahabat, sehingga ini menjadi salah satu amalan bid'ah ya, atau perkara yang baru dalam agama. Dari sekian banyak pasien yang kita tangani, kita sangat banyak menemukan hal ini. Jadi ada jin yang bersarang di area jantungnya ataupun di area perutnya atau di pembuluh darahnya ataupun yang menempel di badannya. Itu disebabkan oleh melakukan ritual ataupun zikir yang dalam tanda kutip tadi bid'ah, yang tidak ada hadis sahihnya, tidak ada dalilnya. Kita coba lihat dulu videonya agar kita bisa mendapat gambaran ya, dan nanti kita kasih solusi bagi yang sudah pernah mungkin melakukannya sehingga sekarang mengalami gangguan berupa sakit, berupa penyakit yang sifatnya medis maupun non medis yang diakibatkan oleh jin yang datang karena diundang, bukan karena dikirim oleh seseorang. Ini videonya, mari kita saksikan. Jadi mestinya kalau kita bacakan zikir ataupun ayat Al-Quran, jin itu akan merasa kepanasan dan akan pergi, akan keluar, biasanya lewat muntah. Ini malah jinnya merasa sangat nyaman sekali berada dalam tubuh manusia. Ini diakibatkan oleh amalan bid'ah yang kita lakukan tadi, karena setan dari bangsa jin itu merasa nyaman kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah itu, sehingga zikir yang dilakukan itu tidak memberi efek panas pada dia, malah dia merasa senang kalau kita melakukan zikir-zikir yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Jadi perbuatan seperti ini bisa mengundang bangsa jin itu untuk datang, bahkan menetap di dalam tubuh seseorang. Kadang ya tidak bisa keluar kecuali diruqyah dengan ruqyah yang syariah, tentu dengan niat untuk bertobat dari perbuatan-perbuatan bid'ah. Jadi video reaksi ini bukan bermaksud untuk menyinggung kelompok tertentu atau menyudutkan kelompok tertentu, tapi karena agama itu nasihat, maka kita nasihatkan ini. Semoga menjadi pengetahuan bagi umat mungkin yang sudah pernah terjerumus dalam hal seperti ini dan sekarang mendapatkan keluhan, mendapatkan gangguan, itu bisa melakukan ruqyah syariah agar jinnya lepas keluar. Sekali lagi mohon maaf ya, ini bukan untuk menyudutkan kelompok tertentu, tetapi ini adalah dakwah yang harus kita sampaikan. Nah, kita lihat ini zikirnya pun dilakukan secara bercampur ya, antara laki-laki perempuan, berikhtilat,
sampai terbuka auratnya juga. Dan mereka mengalami tren ini kalau bahasa kita itu ya kemasukan, padahal kita di dalam agama tidak dianjurkan untuk kehilangan kesadaran. Ini akan menjadi pintu masuk dari bangsa syaitan dan jin untuk menguasai akal manusia. Dan hal seperti ini tidak pernah dilakukan oleh para imam yang 4, para sahabat Nabi, dan juga tidak ada diajarkan oleh Rasulullah SAW. Saudaraku semuanya, jadi sebenarnya video ini cukup panjang ya, ini saya potong aja, saya cut aja ya. Jadi inti yang bisa kita ambil pelajarannya adalah bahwasanya kalau kita ingin melakukan zikir-zikir untuk dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, yang pertama luruskan niat dulu. Luruskan niat kita melakukan zikir betul-betul ikhlas, karena syarat diterima amal itu yang pertama ikhlas, yang kedua adalah ittiba. Ittiba itu artinya mencontoh Rasulullah SAW. Harus ada dalil yang menjelaskannya. Jadi tidak boleh kita membuat perkara-perkara yang baru dalam hal seperti ini. Ini kami sangat banyak menemukan ya. Keseharian kami melakukan praktek ruqyah. Itu mungkin sangat banyak sekali yang mengalami reaksi ketika di ruqyah. Mereka datang ruqyah karena mengalami gangguan. Ada yang sakit kepala, ada yang stres, halusinasi, ada yang mengalami penyakit pada organ tubuh tertentu, mungkin merasa berat di pundak, di ulu hati, ada yang menyerang di bagian perut, ada yang di kaki terasa berat, macam-macam ya. Itu ada jin yang bersarang di situ. Ketika kita ruqyah bereaksi, jinnya juga kadang keluar berbicara. Itu jinnya mengaku bahwasanya mereka datang karena perbuatan bid'ah, zikir yang ataupun ritual yang dilakukan, amal yang dilakukan, zikir yang dilakukan itu tidak ada tuntunan dan dalil yang sahih dari Rasulullah SAW. Itu yang membuat mereka itu datang. Dan ketika kita ruqyah itu serta-merta mereka loncat-loncat keluar, muntah. Dan setelah diruqyah mereka alhamdulillah kembali merasa sehat ya. Dengan catatan yang bersangkutan harus bertobat dari perbuatan-perbuatan seperti itu. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan sehingga bisa menjadi pengetahuan, wawasan bagi kita semua. Bagi saudara yang sekarang mengalami gangguan berupa penyakit medis maupun psikis, merasa kecemasan, mimpi buruk, insomnia, sakit kepala, atau sudah berobat ke dokter maupun ke tempat lain tapi belum sembuh, coba dicek, barangkali Anda pernah melakukan zikir-zikir yang tidak ada dalilnya ataupun Anda tidak tahu dalilnya. Anda mengikut saja ya, mengikut atau taklid saja, ikut-ikutan, lalu sekarang Anda merasakan gangguan, coba lakukan ruqyah syariah. Terutama di area ulu hati. Mereka biasanya kalau masuk itu bersarang di ulu hati. Anda pegang dengan tangan kanan ya. Lalu niatkan dalam hati untuk meruqyah diri sendiri, ruqyah mandiri. Bacakan ayat kursi berulang kali sampai 7 kali. Kalau Anda merasakan panas atau getaran, ada sesuatu yang ingin keluar, Anda muntahkan. Dan itu lakukan terus setiap hari. Setiap sudah sholat Anda bisa lakukan ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Setiap sudah sholat jangan tinggalkan ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Niatkan untuk ruqyah. Barangkali ada jin yang datang karena diundang melalui hal-hal yang seperti saya contohkan tadi. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Bukan maksud untuk menyudutkan kelompok suatu kelompok, bukan ya. Yang berbeda pandangan ya sah-sah saja. Ya kita hanya menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid. غرباء